kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Galuh Chandra Pertiwi, dan hari ini aku bakal nemenin kalian semua sebagai host di podcast spesial bareng teman-teman kelompok 2 Angkatan 5 Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2025. Kita bakal ngobrolin topik yang serius tapi santai, yaitu tentang visualisasi bangsa yang menggugah rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Topik ini tuh sebenarnya penting banget, tapi seringkali dianggap kaku dan berat. Ya nggak sih? Tapi tenang aja, hari ini kita bahas dengan gaya yang ringan, relevan, dan pastinya relate banget sama kehidupan generasi muda sekarang. Dan pastinya aku nggak sendiri nih. Aku ditemani sama 4 narasumber kece dari teman-teman Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia yang udah siap sharing pengalaman mereka sebagai perantau dan dari berbagai penjuru Indonesia. Langsung aja yuk kita kenalan biar ngobrolnya makin asik. Halo, perkenalkan nama saya Benediktus Vigo Handoko Hadi Santoso, CPNS Mahkamah Agung, asal dari Semarang. Saat ini aku ditempatkan di Satuan Kerja di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Halo semua, Assalamualaikum. Izin perkenalkan, namaku Intan, CPNS Mahkamah Agung RI. Aku dari Palembang, Sumatera Selatan. Unit kerjaku sekarang di Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Halo, perkenalkan aku Nurdin, CPNS Mahkamah Agung RI asal dari Aceh. Saat ini aku ditempatkan di Satuan Kerja Mahkamah. Halo, perkenalkan aku Deigo, CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia, asal dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saat ini aku ditempatkan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Watampone, Sulawesi Selatan. Oke, karena semua narasumber kita yang kece-kece ini sudah memperkenalkan diri, sekarang saatnya kita masuk ke sesi utama, yaitu bincang-bincang seru kita hari ini. Kakak-kakak narasumber, udah siap belum ya buat sharing pengalamannya dan insight-nya? Siap, Siap dong, Kak. Kak. Siap dong. Oke, nah sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih jauh nih, aku mau tanya dulu nih ke kakak-kakak semua. Kalau dengar kata wawasan kebangsaan, apa sih yang langsung kebayang di pikiran kakak? Dan menurut kakak, seberapa penting sih anak muda zaman sekarang paham tentang hal ini? Boleh dong dijelasin dari Kak Viko. Gampangnya gini, wawasan kebangsaan itu cara kita memandang Indonesia. Anggap saja kita semua dikasih satu kacamata yang sama untuk melihat negara ini. Kacamata itu punya 4 lensa utama. Ya, yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945, NKRI sebagai rumah kita bersama, dan Bhinneka Tunggal Ika yang mengingatkan kita kalau berbeda-beda itu keren. Jadi, apapun yang kita lihat dan lakukan, landasannya ya kacamata itu. Menambahkan dari yang Kak Viko sampaikan tadi, seperti yang dikatakan dalam Undang-Undang 1945, setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk menjaga negara ini. Wawasan kebangsaan memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Melalui pemahaman yang mendalam tentang negara, budaya, sejarah, dan nilai-nilai Pancasila, maka seorang akan merasa lebih terikat dengan tanah airnya. Gitu, Kak. Benar sekali, Kak. Kita harus paham mengenai wawasan kebangsaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yaitu menanamkan rasa cinta tanah air. Seperti kita sekarang ini nih, yang berada di pengadilan, di mana banyak sekali teman-teman di unit kerjanya yang berasal dari berbagai daerah. Tapi walaupun kita berasal dari berbagai daerah, kita harus saling toleransi agar tidak memecah persatuan dan kesatuan. Nah, dari apa yang telah disampaikan kakak narasumber semua nih, jadi untuk memahami terkait wawasan kebangsaan, yang harus kita lakukan adalah cinta tanah air. Cinta tanah air bukan hanya sekedar soal kebanggaan, tapi juga tanggung jawab, memajukan, melestarikan seluruh keberagamannya. Dengan wawasan kebangsaan yang baik,
kita dapat mengembangkan rasa cinta tanah air dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Begitu, Kak. Wah, menarik banget ya obrolan kita barusan. Kalau dirangkum sedikit, dari pendapat kakak-kakak tadi, kita bisa lihat nih bahwa wawasan kebangsaan itu sebenarnya nggak cuma soal teori ataupun pelajaran di sekolah aja, tapi lebih dari itu. Dia ada di segala keseharian kita, mulai dari cara kita bersikap, berbicara, hingga bagaimana kita memperlakukan orang lain. Artinya, wawasan kebangsaan ini penting banget untuk dipahami sama kita, anak muda khususnya, supaya nggak cuma tahu aja, tapi juga bisa menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ngomongin soal penerapan, sekarang aku lumayan penasaran nih, gimana sih wawasan kebangsaan ini bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air kita? Apalagi kalau dilihat dari latar belakang kita nih, udah pasti beda-beda. Dan pastinya juga cara kita memaknainya pun berbeda juga. Boleh dong aku tanya nih ke kakak-kakak, menurut kakak gimana sih cara kita menumbuhkan rasa cinta tanah air dari pengalaman pribadi kakak masing-masing? Boleh dong aku minta dari Kak Diego dulu deh. Oke Kak, sebagai orang yang lahir di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang sekarang ini mendapatkan penempatan di Satuan Kerja di Sulawesi Selatan, yang pada dasarnya memiliki adat istiadat yang berbeda Kak. Di antara lain seperti pakaian adat, bahasa, maupun kulinernya. Kultur yang sangat berbeda ini dari daerah saya berasal, tidak membuat saya merasa sedih, justru menimbulkan rasa cinta tanah air yang semakin besar. Karena ternyata di Indonesia ini memiliki keberagaman yang sungguh luar biasa. Ditambah dengan era modern seperti ini, sangat mudah untuk kita dapat memperkenalkan keindahan daerah sekitar dengan cara memposting foto keberagaman dan kebudayaannya melalui media sosial, sehingga masyarakat yang melihat itu bisa menimbulkan rasa keinginan untuk berkunjung dan mengeksplor. Jadi, keberagaman yang kita punya ini merupakan salah satu yang perlu kita hargai dan kita jaga bersama, sehingga mampu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan memperkokoh kedaulatan. Bener banget tuh Mas Diego. Kalau menurut saya, rasa cinta tanah air itu seringkali tumbuh dari hal yang paling sepele, yaitu contohnya makanan. Saya asli orang Jawa. Setiap kali nenek saya masak soto Banjar, aromanya itu seperti mesin waktu. Saya langsung teringat masa kecil, ingat cerita almarhum kakek, ingat suasana lebaran di kampung. Satu mangkok soto itu isinya bukan cuma daging dan kuah, tapi ada identitas, ada sejarah keluarga, ada kehangatan yang khas Indonesia. Dari situ saya sadar, kekayaan kuliner kita itu bukan cuma soal rasa, tetapi soal jutaan cerita yang membentuk siapa kita. Mencintai dan melestarikan masakan daerah itu adalah cara paling nikmat untuk mencintai Indonesia. Benar banget, Kak. Apalagi di unit kerja kita masing-masing, banyak juga yang perantau. Keberagaman yang ada di Indonesia ini harusnya dapat menjadi wadah untuk kita generasi muda untuk semakin cinta tanah air. Kita juga bisa mengeksplor berbagai keunikan dari budaya setempat dengan memanfaatkan sosial media seperti YouTube, IG, TikTok untuk menyebarkan konten-konten terkait keberagaman budaya di Indonesia. Dan ini merupakan salah satu cara kita untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Di era yang serba digital ini, cepat masuk ke kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Pengaruh globalisasi ini dapat menyebabkan budaya lokal mulai terpinggir karena dianggap ketinggalan zaman dan tidak menarik dibandingkan budaya luar. Terlebih lagi, mempengaruhi cara pandang terhadap bangsa sendiri. Untuk anak muda, terkhususnya yang saat ini merupakan pengguna aktif media sosial, platform ini sebenarnya bisa menjadi media efektif untuk menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan nasionalisme. Contohnya melalui konten YouTube, Reels di Instagram, video di TikTok, dan sebagainya, asalkan dilakukan dengan pendekatan yang tepat.
Jika tidak, maka generasi penerus bangsa akan kehilangan role model yang menginspirasi nasionalisme, gitu Kak. Benar Kak Nurdin. Pada dasarnya, cinta tanah air itu harus ditumbuhkan dari dalam diri kita dulu. Oleh karena itu, di tengah perkembangan arus digital, kita harus tetap melestarikan budaya Indonesia. Contohnya, memperkenalkan keindahan alam Indonesia dan budaya Indonesia di media sosial. Oke, mantap-mantap. Pertanyaan terakhir nih untuk Kak Viko dan Kak Nurdin. Coba dong boleh jelasin satu hal yang paling membuat kalian itu bangga sebagai orang Indonesia dan kenapa? Nih, yang paling bikin saya bangga adalah keramahan dan tulusnya senyuman orang Indonesia. Mungkin kedengarannya sangat klise ya, tapi bagi saya ini bukan sekedar sopan santun. Ini adalah sebuah default setting sosial di banyak negara lain. Senyum ke orang asing itu bisa dianggap aneh atau ada maunya. Sebagai perantau, jujur saja aku sempat merasakan ketakutan. Takut akan dilihat berbeda dan takut akan dikucilkan. Namun selama ini aku belum pernah sekalipun merasakan hal itu. Itu menunjukkan bahwa pada dasarnya bangsa kita adalah bangsa yang hangat dan terbuka. Itu yang bikin saya bangga. Saya kalau ditanya apa sih yang bikin bangga sama Indonesia, jawabannya nggak cukup satu deh. Tapi yang paling terasa adalah toleransinya. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu memiliki beragam suku, budaya, bahasa, agama yang beraneka ragam. Contohnya seperti di daerah kami di Aceh ini, jadi tidak hanya suku Aceh aja, tapi banyak suku-suku lain seperti suku Gayo, Alas, Kelut, dan lain-lain. Jadi kami saling hidup berdampingan. Dan itu seharusnya menjadi kelebihan buat kita, bukan kelemahan yang menimbulkan disintegrasi bangsa. Intinya Indonesia itu bukan sekedar tempat kita tinggal, tapi soal rasa memiliki dan rasa cinta terhadap negeri ini. Aku bangga banget bisa jadi bagian cerita besar dari Indonesia. Wah, nggak kerasa ya, obrolan kita hari ini tuh beneran seru banget dan insightful banget ya. Terima kasih banyak buat Kak Viko, Kak Nurdin, Kak Dego, dan Kak Intan yang udah berbagi cerita, pengalaman, dan sudut pandangnya benar-benar ngebuka wawasan kita semua banget. Dan pastinya makasih juga buat teman-teman yang udah nyepetin nonton dan dengerin podcast ini sampai akhir. Semoga dari obrolan kita hari ini kita jadi makin sadar bahwa wawasan kebangsaan itu bukan cuma soal teori, tapi tentang gimana kita bersikap, bertindak, dan berkontribusi nyata di lingkungan sekitar. Yuk sama-sama kita semangat kebangsaan ini dengan cara yang relevan, positif, dan berdampak. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Jumpa.